Selamat pagi. Pagi luar biasa. Gimana hari ini sehat semua untuk mengikuti pelajaran? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai materi hari ini, materi kesayangan kita, materi pengendali angin ya, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan. Silakan Mas Rizno untuk mewakili dalam berdoa. Sebelum memulai pelajaran pada Kamis tanggal 7 Desember tahun 2023, mari kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, untuk pertemuan pagi hari ini ya, kita sebagai manusia yang berbangsa, bernegara, ya, kita tentunya harus menghormati para pahlawan kita yang gigih memperjuangkan negara kita. Oleh sebab itu hari ini kita untuk memberikan rasa nasionalisme kita ya, kita menyanyikan lagu nasional sebagai rasa penghormatan kita kepada bangsa kita yang bermartabat. Silakan Mbak Rizna untuk memberikan aran. Untuk hadirin yang ada di sini, dipersilakan untuk berdiri. Kita menyanyikan bersama-sama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, ya. Silakan duduk dan kembali ke tempat. Nah, sekarang setelah kita semangat menyanyikan lagu nasionalisme ya, Pak Lili akan mempresentasi kalian, ya, bertanya kepada kalian kesanggupan kalian untuk mengikuti materi hari ini. Oke ya, langsung saya presentasi. Untuk hari ini kelas kita yang tidak berangkat siapa? Ya, Mas, silakan. Ariel Setiawan. Kenapa? Sakit. Sakit, ya. Silakan duduk. Ada lagi? Izin menyampaikan, Pak. Ya, silakan Mas Rehan. Muhammad Hendianto karena tidak masuk dikarenakan urusan keluarga. Dan keluarga. Ada lagi? Yang tidak masuk? Tidak ada? Berarti ada teman kita yang tidak berangkat, ada yang sakit. Yang sakit kita doakan semoga nanti kita temannya cepat sembuh, bisa mengikuti pelajaran lagi seperti sedia kala. Oke ya. Kemudian yang namanya kita hidup berkeluarga kan ada kepentingan dan sebagainya, kita memaklumi. Yang penting
tidak berangkatnya karena tidak atau absen atau alpa ya. Kalau ada keterangannya berarti sudah atau masih menghormati apa sekolah kita. Oke ya. Oke, setelah Pak Lili absen ya, kita nanti pada materi ini ya, yang perlu kalian perhatikan. Jadi ada beberapa penilaian. Jadi nanti tolong masnya, mbaknya pada saat materi Pak Lili diperhatikan ya, keseriusannya, disiplinnya. Jadi nanti ada 3 teknik Pak Lili dalam penilaian ya. Yang pertama teknik penilaian pengetahuan. Jadi nanti Pak Lili menilai kalian melalui essay. Nanti bisa kalian dicek di linknya Pak Lili di Google Drive. Oke, paham? Oke, sip. Kemudian untuk penilaian yang kedua yaitu penilaian praktik. Jadi penilaian praktik itu nanti Pak Lili kegiatan kalian ya, aktivitas kalian pada saat praktik. Serius apa enggak? Acuh apa enggak? Ya. Semangat ada apa enggak? Itu nanti Pak Lili lewat kalian pada saat praktik. Paham ya? Kemudian untuk penilaian yang ketiga yaitu Pak Lili nanti menilai sikap. Ya. Jadi penilaian sikap itu nanti Pak Lili melalui pengamatan. Pada saat kalian praktik, pada saat kalian diskusi, pada saat kalian mempresentasikan, pada saat kalian itu kerja kelompok tadi. Paham ya? Ada pertanyaan? Oke, sip. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian sebelum kita mulai aktivitas ya, nanti Pak Lili akan bentuk kelompok. Biar supaya nanti dalam kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik. Nanti Pak Lili ada 4 kelompok. Jadi absen nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 5 sampai nomor 9, 10 sampai 14, 15 sampai itu ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ada pertanyaan? Tidak, siap. Oke, sip. Ya. Kemudian ya, biar kita tidak tegang ya. Kita ada semangat, kita yel-yel dulu. Yel-yel kebanggaan, yel-yel identitas daripada SMK 2. Oke ya, siap ya? Kita yel-yel dulu. Oke, SMK Negeri 2. Bersih, gesit, maju, berkembang. Tepuk tangan. Nah, berarti kan kita semangat lagi untuk memulai materi hari ini. Oke ya. Kemudian ya, sebelum kita mulai, Pak Lili itu ada sedikit penyemangat motivasi ya. Jadi kakak kelas kalian pada saat belajar di sini sama seperti kalian belajar di SMK 2 di jurusan body repair ya, bodi otomotif, itu dengan gigihnya, dengan semangatnya, tidak membohongi hasil. Jadi banyak sekali kakak-kakak kelas kalian, alumni itu yang sudah bekerja di Nasmoko, sudah bekerja di Auto 2000. Yang di luar negeri pun juga banyak. Ya, ada yang bekerja di Jepang, Korea, ya, yang lagi ngetren ini ya. Gajinya itu berpuluh-puluh juta ya.
Nah, itu. Kenapa Pak Lili sampaikan? Biar supaya kalian punya jiwa semangat untuk mengikuti jejak kakak-kakak kalian. Ada juga loh yang kakak kalian itu menjadi abdi negara. Yang mana menjadi idam-idaman kita semua, ya. Oke. Dari penjelasan Pak Lili tadi, ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Kita tepuk tangan lagi. Ya. Nah, sekarang kita langsung menuju ke materi hari ini, yaitu apa? Materi untuk kegagalan pengecatan. Ya. Sebelum kita menuju ke materi ini, kan waktu dulu pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, kalian kan pernah melakukan praktek dan kemarin itu hasilnya bagus loh ya, tidak mengecewakan loh ya, walaupun itu pertama kali kalian itu praktek. Apa itu kemarin? Ya, praktek pendebulan, apalagi pembentukan panel, apalagi sanding, menggunakan alat untuk. Nah, sekarang untuk penggunaan praktek besok nanti ya, jangan lupa kita harus mengikuti SOP. Apa itu SOP? Standar operasional produk, ya. Dan kita harus mengikuti seperti menggunakan APD, misalnya masker, pelindung diri, kacamata, ya, kemudian sarung tangan dan sebagainya. Kenapa? Itu nanti biar supaya di kedepannya tidak terjadi apa-apa. Oke ya, mohon itu diikuti. Paham? Oke, setelah itu ya, kita langsung ke materi ya. Di sini Pak Lili menyediakan materi ya. Nah, di sini Pak Lili akan menyampaikan beberapa yang harus kamu pelajari. Yang pertama untuk kegagalan pengecatan. Nah, di sini untuk materi ini kita harus menguasai, yaitu kompetensi dasarnya apa. Nanti kita untuk diskusinya kita mohon dibaca bareng-bareng ya. Menganalisis kegagalan pengecatan. Itu nanti kita harus menganalisis. Kemudian indikatornya apa? Yaitu menentukan permasalahan yang terjadi. Oke, pinter. Kemudian next mendeteksi jenis cat. Oke, sip. Nah, kemudian untuk nanti kita pada saat praktik, ya, kita harus menguasai ini. Jadi dalam kompetensi dasarnya nanti memperbaiki kegagalan. Setelah kita diskusikan, kita mempraktekkan, ya, melakukan pemeriksaan keseluruhan, menerapkan langkah-langkah, dan kita praktek memperbaiki kegagalan. Oke, next. Nah, materi hari ini bertujuan nanti pada saat kalian ya melalui diskusi, nanti kalian diskusikan dan melalui diskusi peserta didik itu dapat menentukan permasalahan apa aja di sekitar kegagalan pengecatan. Peserta didik mampu mendeteksi. Peserta didik dapat cara pekerjaan. Kemudian melalui praktik nanti ya. Jadi peserta didik dapat melakukan pemeriksaan keseluruhan, menerapkan langkah-langkah, dan melaksanakan perbaikan. Oke ya, paham ya? Oke, sip. Kita lanjut. Nah, kita lanjut saja pada materi hari ini. Silahkan kalian pindah kode, ya. Itu nanti untuk materinya, ya. Yuk, silahkan dipindah kode.
Ya, sip, silakan. Oke, sip, silakan. Oh ya, silakan. Oke, ya. Setelah kalian pindah ya, Pak Lili akan memberikan di situ di video itu ya. Coba kalian amati, ya. Assalamualaikum para pengendali angin mania, ketemu lagi di channel edukasi. Oke, sambil ngobrol santai yuk. Kita siapkan dulu segelas kopi dan gorengan. Nah, untuk materi kali ini kita kedatangan bumpernya itu lagi pecah saudara. Oh, habis nubruk bubuan tahu enggak? Yaitu kalau bahasa kerennya itu trotoar. Yuk langsung aja kita gas. Oke, yang perlu kita siapkan yaitu alat namanya bumper welding mesin beserta kelengkapannya. Untuk itu kita saksikan saja cara-cara kerjanya. Nah, sekarang sebentar ya. Selanjutnya aplikasi putih atau dempul. Saksikan selalu video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan salam pengendali angin mania. Setelah aplikasi putih selesai, selanjutnya pekerjaan kita naik sanding all bumper. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap masking. Oke ya. Masking. Nah, sekarang ya, untuk materi yang kamu lihat tadi, video itu tadi ya, itu menggambarkan kerusakan. Jadi nanti orientasi kita menetapkan masalah itu, menganalisis masalahnya apa itu. Kemudian yang Pak Lili tanyakan, kenapa hal semacam itu di kejadian tersebut bisa terjadi semacam itu. Silakan. Oke, Mbak Prita mau menjawab, coba dengarkan dulu. Siap, jawabannya karena kurang berhati-hati dalam berkendara sehingga terjadi kecelakaan. Oke, tepuk tangan. Jadi masalah tersebut itu tadi kekurang hati-hatian dari pengendara, ya, sehingga terjadi kecelakaan, rusak bumper. Oke, setelah terjadi hal semacam itu, ya, kenapa hal itu bisa terjadi? Oh, Mbak Nopita. Oke. Karena kurang berhati-hati dalam menaati peraturan lalu lintas. Tepuk tangan. Oke, sip. Sip, Mbak Nopita. Kenapa bisa terjadi? Karena kekurang hati-hatian dalam mentaati rambu-rambu. Sak karepe dhewe abang dikubruk, lah itu hasilnya seperti itu, ya. Nah, dari masalah-masalah tadi ya, nanti kita harus mengetahui untuk tindakannya bagaimana, ya. Dari masalah itu kita menganalisa, ya, kemudian mengidentifikasi, ya, bagaimana caranya, ya. Untuk itu nanti Pak Lili sediakan lembar untuk kalian berdiskusi, ya, untuk berdiskusi dari materi itu tadi, kenapa kok bisa terjadi, kemudian macam-macamnya seperti apa, itu ya. Nah, sebelumnya ya, Pak Lili juga memberikan semacam penguatan. Jadi nanti kalian pada saat
agar tidak terjadi hal-hal semacam itu ya. Jadi kalian harus berhati-hati yang pertama, ya, hati-hati. Kemudian kalian harus mengikuti aturan rambu-rambu, ya. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui sebelum kita melakukan penganalisisan, ya, dilihat yang rusak kondisinya, apakah itu kerusakan yang besar atau kerusakan yang kecil, nanti bisa dilihat di situ ya. Nah, sekarang Pak Lili ada soal, nanti didiskusikan ya, didiskusikan sama kelompoknya ya, ya. Situ silahkan kalian untuk berdiskusi ya. Satu kelompok, ada 4 kelompok ini diskusi. Kemudian oh ya, untuk materinya itu bisa kalian lihat pada, ya sebentar, materinya bisa kamu lihat pada nah ya, nanti sebelum kamu diskusi ya, kita mulai dulu penjabaran dari Pak Lili ya. Ini seperti apa kegagalan pengecatan itu ya, tuh ada kenapa kok bisa terjadi ya. Ya. Nah, untuk menganalisa kegagalan ya, itu yang pertama itu ada memeriksa kerusakan zat. Ya, memeriksa kerusakan zat. Ya. Di situ untuk memeriksa kerusakan zat yaitu kita memperbaiki zat yang sudah digunakan, memperbaiki ya. Kemudian memperbaiki pengecatan, memperbaiki pengecatan, yaitu biar supaya penampilannya menjadi baik. Kemudian memulihkan bentuk top coat ya, di sini biar supaya top coat pada kendaraan yang sudah rusak itu kita perbaiki menjadi standar. Oke ya. Nah, kemudian untuk faktor penentu kualitas zat. Faktor penentu ya, di situ ada macam-macam. Ada apa ini? Pengecatan ulang. Kemudian pengecatan ulang itu ada 3. Yaitu touch up, repainting ya, kemudian pengecatan sebagian, kemudian pengecatan menyeluruh. Lah, pengecatan sebagian itu ada 2. Dibagi lagi Mas, tidak cuman spot repair, touch up dan sebagainya. Di sini ada spot repair. Spot repair itu yaitu kita mengecat yang luka tadi sedikit-sedikit ya, kita cat tapi cuman nyawur menyamakan warna, namanya spot repair. Jadi tidak satu blok. Nah di sini tadi ada 2 blok repair. Kalau blok itu beda dengan yang Pak sampaikan tadi, spot. Kalau blok itu misalnya lukanya satu penuh di panel, misalnya di pintu, atau mungkin fender, atau mungkin juga bumper yang lukanya semua, itu blok repair. Jadi ngecatnya itu ngecat satu blok. Paham ya? Oke, sip. Masih semangat toh? Nah, semangat lagi, kita yel lagi. SMK Negeri 2 bersih, maju, bersama. Oke.
Kita lanjut. Untuk pengecatan bodi tadi spotter paint, ya. Ini spotter paint, ya. Kemudian dibaca ya, digunakan untuk memperbaiki kerusakan yang agak kecil. Ini yang apa? Pengecatan kecil, ya. Kemudian apa? Lanjut dengan spotter paint menggunakan masking. Jadi ditutupi biar supaya apa? Tidak terjadi overspray. Overspray itu apa? Overspray itu biar panel yang lain itu tidak terkena cat, ya. Yang tadinya awalnya itu bagus, setelah kamu ngecat satu panel itu, dibuka jadi busem, itu namanya overspray. Paham ya? Oke. Setelah itu macam-macam kegagalan. Ya, yang pertama apa itu? Mengidentifikasi cat lama, kemudian menilai keluasan, memperbaiki penyok, mengupas, fade dredging, atau kemarin kalau fade dredging itu pelandaian menggunakan double action sander. Kalau ngerok itu kemarin menggunakan single action sander, ya. Kemudian membersihkan grease, mengaplikasikan primer. Jadi waktu dulu itu kemarin ya, sebelum dempul kita aplikasikan primer, ya. Kemudian baru proses pendempulan. Itu langkah-langkah yang benar, ya, langkah-langkah yang benar. Nah, ini kita mengidentifikasi. Coba ini ada yang bisa menjawab? Yuk, itu ada gambarnya. Cara mengidentifikasi cat lama. Ya. Ya. Semenjak pengadaan spot spraying Ya. harus dilakukan dengan memperhatikan jenis dan karakter dari bahan sebelumnya. Karena apa? Karena hal tersebut akan mempengaruhi hasil pengecatan dan pewarnaan agar kualitas tidak jauh berbeda dari cat sebelumnya dan hasil sesuai harapan. Oke, tepuk tangan. Wih, hebat ini teman kita ini, ya, bisa menjawab dengan benar dan runtut, ya. Jadi disampaikan, jadi melihat kerusakan itu, mengidentifikasi, ya. Setelah itu mengetahui itu bagus apa enggak. Oke, ya. Setelah itu menilai keluasan kerusakan, ya. Tadi Pak Ali menyampaikan tadi, ya, keluasan tadi lebar apa enggak, besar apa enggak, kamu identifikasi, ya. Kalau kecil berarti spot, kalau besar berarti blok, ya, itu ya. Oke, ya. Setelah itu, nah, kemarin kamu juga pernah melakukan ini, namanya palu doli. Palu doli itu memperbaiki panel. Kemarin ada yang on doli, ada yang off doli. Kalau on doli itu diketok antara penahan sama palunya, lurus, arah sejajar. Kalau yang off doli berarti kan tidak sejajar, mungkin di sampingnya, atas, bawah, dan sebagainya. Kita lihat ya, kita lihat kerusakannya gimana. Jangan kamu asal on doli Pak, off doli Pak, enggak. Disesuaikan dengan kerusakan. Bisa pakai on, bisa pakai off. Karena kalian kan pengendali angin, body repair, jadi kamu lebih tahu daripada konsumen itu. Paham ya? Oke. Masih semangat? Siap. Oke, sip. Ya, lanjut. Next. Nah, sekarang kita mengupas cat. Tadi sudah disampaikan kalau mengupas cat itu menggunakan single action sander. Grade amplasnya berapa? Ukuran 60 atau bisa 80. Itu berarti amplasnya halus apa kasar? Kasar.
Dan nak cat apa amplasnya halus berarti kan kapan iso lupas ya kan? Oke, pinter sip. Nah, setelah itu fade dredging. Nah, sudah kalian lakukan itu. Dengan sudah terbiasa itu pelandaian ya. Ngelandekno. Ben apa? Ben supaya nanti cat yang kita pergunakan dempul itu bisa nempel dengan rata, tidak ada tap-tapan, drop, ya, jeglik, ya. Kita kan body painting, dilihat hasilnya ya. Kalau hasilnya jelek berarti kita tidak body painting, ya. Oke ya, sip. Berarti menggunakan double action sander. Oke, next. Nah, setelah pelandaian kita apa? Membersihkan grease menggunakan degreaser. Nah, kemarin sudah dilap menggunakan cairan khusus ya. Caranya namanya degreaser. Untuk apa? Menghilangkan debu, kotoran, minyak dan sebagainya. Paham ini? Sip. Oke, lanjut. Setelah degreaser kita lanjut ke apa ini? Epoksi. Sebelum dempul kemarin tadi apa? Epoksi primer. Epoksi primer itu fungsinya untuk apa? Sebagai pelekat awal. Ya, biar dempulmu nanti benar-benar lekat di pelat. Kalau bahannya itu dari pelat, tapi kalau bahannya dari plastik, misalnya bumper, misalnya totok motor atau misalnya slebor bodi motor, itu apa epoksi primernya kita gunakan namanya apa? Primer plastik primer. Jadi itu penggantinya epoksi primer. Oke ya, paham ya? Sip. Semangat ya? Oke, lanjut. Setelah itu didempul. Nah, sekarang untuk pendempulan kemarin yang dibutuhkan apa aja kemarin? Ada satu apa? Scrub. Apalagi? Dempul juga. Terus hardener. Apalagi? Kapek ya. Scrub yang kecil dan scrub yang besar. Oke, sip. Kalian berarti memperhatikan. Oke. Next ya. Setelah pendempulan tadi ada langkah-langkah perbaikan. Jadi ada mist coat, color coat, finishing, dan pengeringan. Untuk mist coat ya, tadi itu disemprotkan pertama. Mist coat itu kayak nyawur. Nyepetmu itu dari jauh. Nyawur. Biar tidak kena yang lain. Kan kita kan memperbaiki panel kecil. Ya, jadi diratakan, disamakan. Beda kalau ngeblok seret. Ya. Kalau ngeblok kemarin kan jarak pengecatan berapa senti? 15 cm sampai 20 cm. Tapi kalau mist coat enggak, kalau apa? Nyawur sekitar kurang lebih 30 cm. Agak jauh. Tuh. Dan menyamarkan warna. Oke ya? Sampai ini paham? Nah, terus lanjut next. Color coat spraying. Jadi ngecat pada panel ya, disesuaikan dengan warnanya, dimix, dipadakno. Mosok be ngecat saka konsumenmu mau beli warnane ireng tapi mbok cat warnane krem. Hasilnya bagus, tapi kan warnanya tidak sama. Dari bagus jadi tidak bagus ya. Konsumennya tidak tidak puas. Lu warnanya kok dadi ngene, Pak Mas. Janjane iki piye to? Iso ngecat pura. Itu karena itulah banyaknya konsumen seperti itu. Makanya kita harus hati-hati. Jangan asal nyempret. Ya, disesuaikan. Waduh. Lali, Pak. Lupa, Pak. Ternyata warnanya ora
Duh. Nah, itu kesalahan kita itu. Kita harus mempertanggungjawabkan. Pengeringan. Untuk pengeringan ya. Jadi pengeringan itu bisa di dalam spray booth langsung menggunakan spray booth, menggunakan open kurang lebih 50 derajat ya 60 derajat ya 60 derajat waktunya kurang lebih 50 menit kurang lebih ya. Atau juga bisa Mas, bisa juga menggunakan sinar ultraviolet. Nah, menggunakan ultraviolet tuh, lampu ultraviolet kita ada. Oke, setelah materi tadi sudah Pak Ali sampaikan dan tadi Pak Ali memberikan lembar diskusi ya, nanti kamu kerjakan. Oke, untuk mengerjakan silakan dipindah dulu link barcode-nya. Ayo. Oke. Ya, satu-satu. Nah itu soalnya. Sekarang kalian diskusi ya, untuk diskusi sama kelompoknya dikerjakan ya, biar supaya kalian itu lebih paham ya. Nanti kalian bisa juga membuka pada e-book Pak Lili. Pak Lili sudah menyediakan e-book loh ya, lebih menarik ya. E-booknya bisa kamu lihat juga di sini ya. Di modulnya ya, di modulnya. Nih ya, e-booknya ini. Jadi nanti kamu bisa di link, coba lagi, di kode lagi, itu ada e-booknya. Jadi nanti e-booknya berupa buku, kamu baca seperti kamu membuka kayak film-film kartun itu loh. Ya silakan dipindah lagi, tuh. Oke, silakan. Oke, silakan. Oke, silakan. Ya, silakan kalian langsung. Oh, oke, silakan yuk, yuk. Yang sudah scan langsung kita diskusi. Ayo. Ada yang memberi arahan, ada yang memberi menulis kerjaan. Ayo. Saya kasih waktu 5 menit. Yuk, langsung kakinya. Oke. Ayo. Tuh. Kita sip ya. Itu ya, e-booknya Pak Lili itu. Ya. Oke ya. Set. Oke, ada kendala? Oke, sip. Ya, semangat lagi. Ya. Oke, setelah kalian diskusi ini sudah ya, silahkan kelompok 1 maju mempresentasikan ya, mempresentasikan. Ya, kelompok 1 maju mempresentasikan ya, hasilnya dibaca ya. Ayo maju ke depan, ayo. Segera. Kemudian memperkenalkan diri. Nah, sekarang teman yang lain memperhatikan, kita mengamati ya. Perkenalkan, nama saya Haji Sebagai Pratondo dari kelompok 1.
Siapa lagi? Perkenalkan nama saya Naila Safadila Mbak Naila. dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Irano Lestari dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Triki Prabebianto dari kelompok 1. Oke, silakan salah satu menyampaikan ya. Dengarkan dulu temannya. Kita menghormati temannya untuk memersentaskan. Kita terangkat naik atau bangun. Periksa lapisan langkah-langkah pencegahan. Periksa lapisan dasar yang akan dicat dengan seksama. 2. Gunakan teknik penyemprotan yang benar dan hindari aplikasi yang berlebihan. 3. Ikuti waktu dan suhu pengeringan seperti yang dianjurkan. 4. Dianjurkan saat menimpa cat lapisan atas lebih kental dari sebelumnya. Penyebab cat yang diaplikasi tidak cocok dengan lapisan dasarnya. 2. Aplikasi cat terlalu basah. 3. Lapisan dasar belum benar-benar kering dan mengeras. 4. Cat yang diaplikasi tidak cocok dengan lapisan dasarnya. Kerusakan yang kedua, berkarat dari dalam. Bersihkan substrat dengan depressor sebelum diaplikasikan. Hilangkan karat secara menyeluruh, terutama pada bagian tepi. 3. Tambahkan hardener ke dalam primer sesuai dengan mixing rationnya lexical dataset. Penyebab substrat tidak dibersihkan secara sempurna sehingga lapisan substrat mengandung kotoran. Yang kedua, karat tidak terangkat seluruhnya pada saat proses pengampasan. Ketiga, hardener yang ditambahkan pada primer terlalu sedikit. Ya. Itu tadi kelompok 1 sudah menyampaikan. Oke, tepuk tangan buat teman kita. Silakan duduk. Oke, kelompok 3 silakan maju untuk menyampaikan hasil diskusi. Silakan maju depan. Ya, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yoga Destia Pratama dari kelas 11 TBK 1. Perkenalkan nama saya Korus Komah dari kelas 11 TBKR 1. Perkenalkan nama saya Rizna Suciani Bapak dari kelas 11 TBK 1 kelompok 3. Perkenalkan nama saya Muhammad Adi Susilo dari kelas 11 TBK 1. Ya. Di sini saya akan membacakan hasil analisis dari kelompok kami. Untuk tahapan proses yang pertama, mengidentifikasi cat lama. Dan langkah yang harus dilakukan cara mengidentifikasi cat lama yaitu dengan menggosokkan sebuah kain lap yang dibasahi thinner liquid pada permukaan cat. Apabila cat lama tersebut luntur, maka merupakan cat liquid. Untuk kendala, cat akan mengelupas atau luntur jika bahannya jelek. Dan solusinya bersihkan menggunakan degreaser. Untuk tahapan proses yang kedua, mist coat spraying. Langkah yang harus dilakukan, mist coat spraying merupakan semprotan pertama dan ini harus diaplikasikan dalam lapisan yang tipis. Langkah selengkapnya adalah semprotkan cat warna untuk membentuk lapisan tipis pada permukaan plat. Tekanan udara kompresor 1,5 kg atau 21.147 PSI. Dan jarak spray gun 100 sampai 150 mm. Periksa permukaan terhadap bead atau butiran. Apabila terjadi butiran, tekanan udara ditambah dan area permukaan selanjutnya disemprot dengan dry coat untuk meniup butiran. Nah, sudah tadi kelompok 3 sudah memaparkan. Silakan kalian boleh duduk. Waalaikumsalam. Kelompok 4 silakan maju. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aja ya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Raihan Andika Setiawan. Saya Prita Pratista. Saya Fadil Putra. Saya Sedia Maulana. Di sini saya akan membacakan hasil musyawarah
kelompok kami. Musyawarah kelompoknya. Ayo diperhatikan temannya. Kerusakannya melepuh akibat solvent atau solvent pops. Langkah penanganan, gunakan thinner sequence yang sesuai. Thinner yang dipakai tergantung dari suhu ruangan, besarnya substrat atau benda. Gunakan teknik penyemprotan yang benar. Lihat technical data set. Berikan tenggang waktu seperti yang dianjurkan. Penyebab, thinner yang digunakan berkualitas rendah. Thinner yang digunakan terlalu cepat menguap. Teknik penyemprotan terlalu tebal. Tenggang waktu antar lapis tidak diikuti. Selanjutnya, nama kerusakan berkerut. Langkah penanganan, gunakan hardener atau thinner sesuai dengan produk yang dipakai. Pastikan bahwa lapisan dasar sudah kering sempurna. Cek technical data set, waktu dan suhu pengeringan. Nah, ini tadi temanmu sudah kelompok berapa? Tadi kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4. Silakan kamu duduk. Kalian duduk. Kemudian yang terakhir kelompok 2. Ayo silakan. Segera menempatkan diri. Nanti kamu menyebutkan nama dan kelompoknya ya. Kelompok dan nama. Ayo, oke, ayo. Segera, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisno Widodo dari kelas 11 TBK 1. Ayo. Nama. Nama. Oke, langsung saja. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu color code spraying. Maka yang harus dilakukan, pertama, bersihkan debu penyemprotan di area yang berdekatan. 2, tambahlah luas area penyemprotan setiap kali dilakukan penyemprotan agar didapatkan warna dan penampilan cat tidak berbeda dengan cat lama atau original di sebelahnya, maka diperlukan shading. Kendala, jika itu terlalu tebal akan mengakibatkan terus mata blarer. Pengaplikasian solusi pengaplikasian dengan menggunakan waktu jeda atau flash time. Oke, sudah ya. Silakan kalian boleh duduk di tempat. Terima kasih atas atensinya. Oke, tadi beberapa teman kalian sudah menyampaikan ya. Kemudian Pak Lili akan sedikit memberikan penguatan. Jadi kita pada saat ngecat, kita tidak asal ngecat, dilihat lukanya itu luas apa enggak, cara pengaplikasian dilihat, tidak asal nyempret. Kalau terlalu dekat nanti bisa delewer, kalau terlalu jauh nanti bisa over spray. Dilihat tuh. Ya. Kemudian lukanya kita mixingnya juga, ya. Kita lihat warnanya juga. Karena apa? Kita tidak asal melakukan atau pengaplikasian. Oke, dari ini tadi kalian sudah melakukan diskusi. Pak Lili sangat memberi apresiasi ke kalian, hebat, luar biasa, ya. Kalian bisa menyampaikan dengan runtut, ya. Semangat bagi kita semua. Ya. Kemudian bisa dikumpulkan untuk lembar diskusinya, ya. Kumpulkan. Kita setelah diskusi ya, nanti ya kalian mengerjakan soal esai ya. Soal esai saya sediakan link ya. Saya beri waktu kurang lebih 5 menit. Nah, silakan dipindah untuk mengerjakan esainya, soal tertulis. Yuk silakan segera.
Oke ya, silahkan itu dikerjakan. Saya kasih waktu 4 menit dikerjakan. Nanti langsung dikirim ke link tadi. Oke ya, yuk mengerjakan. Enak kan? Kalau menggunakan barcode kan enak kan? Kamu tidak nulis, ya lama-lama nulis, ya. Terus buka buku nulis dan sebagainya, daerah kerjakan. Kalau ini tidak, kamu tinggal link barcode, kamu kerjakan, kirim di link. Oke ya. Gimana? Enak yang barcode kan daripada manual, ya? Nah. Makanya kamu gunakan teknologi yang positif, yang baik, ya. Nah, kamu gunakan teknologi yang positif, tentunya akan mempermudah penjelajahan kamu di dunia maya. Oke ya, sudah? Oke ya, sudah. Sekarang setelah kamu mengerjakan tes CC, ya, nanti kita akan melakukan praktik. Nah, sebelum kita melakukan praktik, ya, kita menuju ke ruang praktik. Semangat toh? Ya. Saatnya kita akan praktik yang sebenarnya, tidak cuma melihat. Oke ya. Sebelum praktik, kita stretching dulu, pemanasan dulu, biar supaya tidak kaku. Nanti ujuk-ujuk mak berdunduk neng praktek kamu kesleo dan sebagainya apa nyempret jadi wah dan sebagainya. Silakan kita stretching dulu yuk bareng-bareng dan supaya kita semangat. Yuk sini Mas. Di sana ada apa? Silakan sana. Yuk yang lainnya berdiri, kita bareng-bareng pemanasan dulu. Hitungan 1 sampai 8 mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gantian. Hitungan 1 sampai 8 mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungan 1 sampai 8 mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita pelemasan. Nah, jadi kita bisa fresh lagi menghadapi praktek yang begitu menggemaskan. Ayo, oke. Oke, setelah itu kita menuju ke tempat praktek. Ayo, silakan kita bareng-bareng kita menuju ke tempat praktek. Nah. Oke, ya. Silakan. Silakan kalian berdiri di kelompoknya masing-masing ya. Di kelompoknya masing-masing. Pak Lili sediakan job sheet-nya ya. Di kelasnya masing-masing job sheet. Ya. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Kita nanti kan akan melakukan pengecatan pada media bumper, ini bumper ya.
Nah, nanti kamu kerjakan di amplas. Nanti kita ngecatnya sebagian. Ya, sebagian nanti di amplas. Kemudian kita tutupi menggunakan masking, sudah disediakan alat dan bahan sudah disediakan. Silakan sebelum praktek kamu menggunakan alat APD, kelengkapannya ada kacamata. Silakan dipakai, ayo. Segera dipakai kacamata, ayo. Ya, kacamata, masker dipakai satu-satu per kelompoknya. Nanti ini Pak amplas ya. Nanti iki di amplas. Nanti selasnya kita. Di amplas nanti sini wae, nanti selasnya tutup. Nanti cabang itu. Oke, silakan kamu aktivitas sesuai apa yang disediakan di lembar kerjanya itu. Ini amplasnya di sini ada, silakan, ayo kerja. Ya, di amplas, kemudian ini maskingnya, silakan. Pak Lilik menilainya itu kerjasama kalian pada saat praktek, jangan menunggu aba-aba, ayo langsung digas. Ayo digas, praktek bagus, praktek baik, yuk lanjut langsung. Tumbal. Jadi penjelasannya sana kandidat ini. Ya, sip, semangat, semangat. Yo.
kerja keras. Ya, maskernya ya. Ayo maskernya tadi loh. Maskernya loh. Ya, maskernya dipakai. Oh. Di satu bawah, satu A. Nah. Kacamatanya dipakai, kacamata. Nah. Iya. langsung di masking, isolasi. Di masking, ukuran. Nanti yang dicat ini, jadi kamu masukkan. Ini tutup. Jadi ini tutup ke sana. Jadi ini jelas sini. Ya silakan. Ini masih kan. Nah, lah. Sini, sana. Nanti yang dicat ini. Itu ditutup, buat cat ini. Kan loh, mbak soal era. Tutup. Ya, kalau sudah ya satu-satu nanti ya, satu-satu ke ruang spray booth, satu-satu dulu. Ya, isolasi dulu, di masking. Ini aja sampai ini aja enggak apa-apa. Ya cepat. Ya. Ini enggak usah, sini aja. Ditutup, tutup aja. Oke. Ya sudah, langsung bisa diangkat. Yuk, taruh sana selangnya dan itu di bawah sana, pasang kono. Satu aja dulu, satu-satu.
Hadap ke sini. Hadap ke sini loh. Hadap ke sini. Ya. Ada yang naruh di cat.
Misal ya. Oke. Atas. Cekak na kay masih ya Mas. Dekat, yang dekat. Oke, yes, ya lanjut. Kapan saya? Full ya, full ya.
Yuk, diangkat. Diangkat. Yuk, diangkat. Oke, sambil kita menunggu, ya, kita nanti apa? Setelah kamu pengecatan kan kita membutuhkan pengeringan. Kita menggunakan sinar ultraviolet. Ya, sinar ultraviolet. Sambil menunggu, kembali ke tempat duduk, kita melanjutkan dari hasil praktek kalian. Silakan duduk lagi. Apa jobnya di bawah? Nah, capek kan? Tapi kan semangat kalian ya. Oke, semangat dulu, kita hijau-hijau dulu ya, hijau dulu. Setelah kita tadi capek nyempret, nyemprot, ya nginjen ya, kita semangat, kita yel-yel. SMK Negeri 2 bersih, maju, bergema. Oke. Sip. Nah, semangat. Pak Lili sangat mengapresiasi kalian ya. Sangat mengapresiasi kalian. Oke, sambil menunggu ya, silahkan nanti kalian kita presentasi dari kamu pas praktek itu ya. Pas praktek itu kan, wah, oh iya, ternyata saya melakukan kurang ini, kurang persiapan ya, panelnya ternyata saya kurang amplas dan sebagainya. Ada juga mungkin yang menyebutkan, wah, saya sangat menikmati, ternyata ngajarnya lebih enak seperti biasanya. Silakan. Kelompok 1, ayo maju sini. Kamu pengalamanmu pada saat praktek. Yuk, silakan. Baik itu kurang persiapan atau mungkin kamu lebih bagus lagi dan sebagainya. Yuk, Master Gitra, mungkin mau menyampaikan? Langsung, ayo. Prakteknya gimana? Alhamdulillah lancar, Pak. Lancar, berarti tidak ada kendala. Soalnya tadi tak lihat benda kerjanya juga bagus hasilnya. Oke, terima kasih buat teman kita. Ternyata lancar. Silakan duduk. Yuk, kelompok 4. Silakan. Kamu mengapresiasikan praktekmu itu. Waduh, saya grogi, Pak, atau silahkan kamu bisa menyampaikan. Untuk kelompok 4, ayo, salah satu. Siapa? Mas Danda, ayo, piye? Gimana? Saya senang sekali, Pak, bisa kayak gini, Pak.
Biasanya kan cuma dikit ya, di satu panel. Oke. Nah, senang sekali dari Mas Danda. Ayo. Kelompok 3. Atau mungkin, waduh panel saya kurang halus Pak, atau gimana? Jujur ya, jujur. Perlu belajar lagi atau gimana, silakan. Mas juga, tadi kan kamu yang ngecat. Ayo. Pengecetan itu panelnya kurang halus. Kurang halus. Nah, berarti persiapanmu kurang mateng. Ya, kurang matang. Jadi kamu mengamplasnya harus benar-benar halus. Nah, halus kan ini jadi mulus, api. Nah, oke. Terima kasih. Ayo kelompok 3 sudah. Kelompok 2, ayo silakan. Kelompok 2, ya tadi yang nyempret Mas Najib. Kok kurang kecepatan atau mungkin kamu wah sudah pro Pak. Kurang halus pada. Berarti kamu pada saat praktek tadi ngamplasnya kurang teliti. Oke, berarti besok-besok lagi harus lebih bagus lagi. Oke, dari kelompok 2 sudah menyampaikan. Silakan duduk. Nah, sebelum kita melanjutkan, Pak Lilik mau memberikan suatu penguatan kepada kalian ya. Jadi kita sebagai seorang painting ya, pengendali angin ya, itu kita harus hati-hati dalam mengaplikasikan. Tidak boleh gerusa-gerusu. Karena itu nanti kan dilihat. Ya, dilihat loh ya. Sampai kamu mobilmu itu kamu pakai kan buat lihat terus. Wah, iki loh. Kerjaannya dari kelompok 1 ternyata bagus. Wah, perlu dilanjut. Kelompok 2 tadi kurang halus, berarti ditingkatkan. Tuh. Jadi dilihat lukanya gimana? Dilihat panelnya gimana? Kamu cara mengaplikasikannya gimana? Itu ya. Jadi diperhatikan itu. Oke, sampai ini paham? So, semangat lagi ya. Nah, sekarang ya kita merefleksi dari yang Pak Lilik sampaikan tadi. Kita refleksi, kalian refleksi. Ternyata Pak Lilik itu cara menyampaikan, wah enak. Peh gurumu terus manut enak. Walah Pak Lilik kurang alon-alon, kesusu dan sebagainya. Pak Lilik dalam menyampaikan nikmat mudah dipahami. Ya, sekarang kamu refleksikan, silahkan kamu pindelingnya itu barcode-nya. Nanti kamu dikerjakan. Ayo, link barcode-nya untuk refleksi pembelajaran Pak Lilik hari ini. Ayo, dipindah dulu. Yuk, lainnya. Ya, alon-alon, enggak usah kesusu. Wis berpraktek kok ya. Hasilnya jos ora. Nah. Ayo. Ya. Nah, itu dibuka, direfleksi, itu ada apa? Ada gambar ya. Gambar yang sedih, gambar yang seneng, paling cara menyampaikannya gimana, itu ya. Kamu diisi di situ. Nanti untuk pengirimnya di situ, link pengirimannya. Ada linknya. Oke. Nah, sekarang kita sudah melakukan rangkaian pembelajaran dari menganalisis
ya. Kemudian kita mengidentifikasi masalah, mendiskusikan juga, ya, membuat kesimpulan juga, terus kita lanjut ke praktek. Setelah praktekmu kita, wah, Pak Li sangat bangga sekali pada kalian. Kalian ternyata luar biasa. Oke, setelah itu dari Pak Lili ya materinya, kita nanti ketemu pada pertemuan selanjutnya. Ya, semoga pada materi hari ini kalian dapat melaksanakan dengan baik. Kita akhiri dengan doa. Silahkan salah satu mewakili kita berdoa dulu. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Doa selesai. Selamat siang ya. Kita tetap semangat. Dari Pak Lilit cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.